Gunung Rinjani kembali menelan korban. Kali ini, seorang wisatawan asal Swiss, Benedikt Emenegger, jatuh saat turun dari puncak megah Rinjani. Proses penyelamatan pun berpacu dengan waktu dan alam yang tak bisa ditebak. Benedikt, usia 46 tahun, mendaki bersama anak dan 3 orang lainnya. Mereka naik dari jalur Sembalun dan berhasil mencapai puncak. Tapi saat menuruni jalur menuju Danau Segara Anak, naas, ia terjatuh dan mengalami patah tulang. Kepala Balai Taman Nasional Rinjani Yarman mengatakan proses evakuasi sedang dilakukan. Kemungkinan helikopter dikerahkan, tapi itu tergantung kondisi medan dan cuaca. Gunung itu berat semua. Pendaki harus selalu siap dan hati-hati, katanya. Tim SAR dari Pos SAR Kayangan langsung bergerak, diperkuat oleh personel dari kantor SAR Mataram. Peralatan mountaineering, medis, hingga komunikasi sudah dibawa ke lokasi. Semua dikerahkan demi nyawa satu orang. Proses evakuasi ini melibatkan TNI, Polri, BPBD, EMHC, Rinjani Squad, Damkar, guide lokal hingga relawan. Semua turun gunung secara harfiah demi menyelamatkan Benedikt. Tapi ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, pendaki asal Brasil, Juliana Marins, juga jatuh dan kehilangan nyawa di gunung yang sama. Proses evakuasinya diprotes keras oleh warga Brasil karena dinilai lambat dan kurang sigap. Kini dunia kembali bertanya, apakah Indonesia belajar dari tragedi? Hingga kini, kondisi Benedikt masih belum bisa dipastikan. Tapi tim di lapangan terus berjibaku, menembus medan curam, kabut, dan cuaca ekstrem. Semua berpacu dengan waktu. Rinjani adalah mahakarya alam, tapi juga medan ujian nyawa. Perbaikan sistem pendakian, alat pelacak, pelatihan evakuasi, dan SOP SAR harus ditingkatkan. Jangan biarkan keindahan Rinjani berubah jadi ladang tragedi. Gunung Rinjani kembali menyuguhkan kisah dramatis yang menegangkan sekaligus menyayat hati. Di tengah megahnya lanskap alam dan ketenangan kabut di lereng-lerengnya, kejadian menghebohkan kembali terjadi. Seorang wisatawan asing asal Swiss, Benedikt Emenegger, usia 46 tahun, dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian di kawasan Gunung Rinjani, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2025. Tragedi ini menjadi alarm keras bagi dunia pendakian dan pariwisata pegunungan Indonesia. Benedikt tidak sedang sendirian. Ia melakukan pendakian bersama 4 orang lainnya, termasuk sang anak, melalui jalur pendakian Sembalun sehari sebelumnya, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli. Mereka sempat mencapai puncak Rinjani, sebuah capaian luar biasa. Namun, petaka datang ketika rombongan menuruni jalur dari Pelawangan menuju Danau Segara Anak. Di sanalah Benedikt terjatuh secara misterius, entah karena batu, medan licin, atau kondisi tubuh yang mulai kelelahan. Sampai berita ini diterbitkan, penyebab pasti kejatuhannya masih dalam proses investigasi. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Yarman, dalam keterangan persnya menyatakan bahwa korban mengalami patah tulang. Meski nyawanya berhasil selamat dari maut, kondisinya cukup memprihatinkan, sehingga diperlukan evakuasi darurat. Ia kemungkinan akan dievakuasi menggunakan helikopter karena medannya cukup sulit, ujar Yarman dengan nada prihatin. Namun, ia menambahkan, helikopter hanya bisa dikerahkan apabila cuaca mendukung dan medan di lokasi memungkinkan pendaratan. Kami harus meninjau ulang titik jatuhnya korban. Jalur menuju Danau Segara Anak memang penuh tantangan dan sering kali menipu. Di gunung, semua jalur itu berat. Tak ada yang benar-benar aman. Karenanya, kewaspadaan harus menjadi pakaian utama setiap pendaki, ujar Yarman, mengingatkan kembali bahwa Gunung Rinjani bukanlah tempat untuk bersantai, melainkan wilayah alam liar yang menuntut kesiapan fisik dan mental luar biasa. Saat ini, proses evakuasi sedang berjalan intensif. Tim gabungan dari BTNGR dan Edelweiss Medical Health Center (AC) sudah dikerahkan.
Bahkan, helikopter sudah mulai diterbangkan ke lokasi dengan harapan bisa mendekat ke titik jatuhnya korban. Namun, segalanya harus berpacu dengan waktu dan kondisi alam yang kerap tak terduga. Tak hanya itu, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Saidar Rahmanjaya, juga memastikan bahwa tim rescue dari Pos SAR Kayangan telah lebih dulu bergerak. Mereka diperkuat oleh personel tambahan dari kantor SAR Mataram demi mempercepat proses penyelamatan. Dalam dunia SAR, waktu bukan sekadar menit, tapi nyawa. Tim sudah membawa berbagai peralatan lengkap, dari alat mountaineering, perlengkapan komunikasi, medis, kendaraan evakuasi, hingga dukungan logistik lainnya. Operasi ini bukan hal kecil. Ini operasi berskala penuh yang membutuhkan sinergi lintas instansi, ujar Saidar. Upaya penyelamatan Benedict pun melibatkan kerjasama tak main-main. TNI, Polri, BPBD, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Rinjani Squad, pemadam kebakaran, relawan Rinjani, porter lokal, pemandu gunung, hingga berbagai unsur masyarakat lainnya turun langsung. Semua bersatu di bawah satu komando, selamatkan korban secepat mungkin. Namun, hingga sore hari, informasi detail mengenai kondisi terbaru Benedict Emenegger masih belum tersedia secara publik. Tim gabungan terus berjibaku, berpacu dengan cuaca dan medan sulit, demi memastikan keselamatan pendaki asal Swiss tersebut. Yang mengejutkan, insiden ini terjadi hanya beberapa waktu setelah musibah memilukan menimpa pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang juga terjatuh di Gunung Rinjani dan meregang nyawa. Tragedi tersebut sempat mengundang gelombang kritik dari warga Brasil yang menilai proses evakuasi lambat dan tidak tanggap. Kini, sorotan dunia kembali tertuju ke Rinjani. Apakah Indonesia belajar dari tragedi sebelumnya? Kesimpulan, insiden yang menimpa Benedict Emenegger kembali mengingatkan kita bahwa alam, betapapun indahnya, selalu menyimpan potensi bahaya. Gunung Rinjani bukan hanya destinasi wisata yang menawan, tetapi juga arena ujian nyali dan kesiapan fisik. Kejadian ini menyoroti pentingnya sistem mitigasi bencana dan kesiapsiagaan SAR yang optimal. Kolaborasi berbagai pihak, seperti yang tengah berlangsung, patut diapresiasi tinggi. Namun, satu hal yang harus terus diperbaiki adalah sistem peringatan dini, manajemen risiko pendakian, serta evaluasi menyeluruh terhadap prosedur evakuasi. Jangan sampai Rinjani, ikon pariwisata NTB, menjadi lokasi tragedi berulang bagi wisatawan mancanegara. Saran 1. Pemerintah dan pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani perlu memperkuat sistem pendakian berbasis teknologi, seperti pelacak GPS real-time, pos pemantauan bergerak, dan simulasi evakuasi berkala. 2. Edukasi pendaki, terutama wisatawan asing, harus ditingkatkan. Mereka wajib dibekali pemahaman medan, risiko cuaca ekstrem, dan protokol keselamatan sebelum naik ke puncak. 3. Kerjasama antar instansi harus terus diperkuat dan dilatih secara reguler untuk menciptakan unit tanggap darurat yang gesit, terlatih, dan terintegrasi penuh dengan protokol internasional. Gunung Rinjani adalah mahakarya alam, tapi tanpa pengelolaan yang bijaksana, ia bisa berubah menjadi panggung tragedi yang terus terulang. Mari kita jaga keselamatan, bukan sekadar mengejar keindahan. You safe, sir?